Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 45. Konsekuensi negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal dan ayat tersebut adalah bahwa harus berdasarkan hukum, Rechtsstaat, dan bukan berdasarkan kekuasaan atau Machtsstaat. Negara diselenggarakan dengan prinsip the rule of law, not of man. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum tersebut atau Rechtsstaat mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan DC menguraikan adanya 3 ciri penting dalam the rule of law, yaitu pertama, supremacy of law, kedua, equality before the law, dan yang ketiga, due process of law. Selanjutnya, menurut The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting negara hukum adalah: yang pertama, negara harus tunduk pada hukum; yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu; dan yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Menurut Arif Sidarta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru meliputi 5 hal. Yang pertama, pengakuan, penghormatan, dan pelindungan HAM. Yang kedua, berlakunya asas kepastian hukum. Yang ketiga, berlakunya persamaan atau yang disebut juga equality before the law. Yang keempat, asas demokrasi. Dan yang kelima, pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat. Selanjutnya, menurut Jimli Asyidiki, ada 13 prinsip negara hukum Indonesia, yaitu supremacy of law, equality before the law, due process of law, pembatasan kekuasaan, organ-organ campuran yang bersifat independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, constitutional court, perlindungan HAM, demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, transparansi dan kontrol sosial, serta berketuhanan yang Maha Esa. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi 2 aspek penting, yaitu aspek statis yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum dan aspek dinamis yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan teori hukum. Yang kedua, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Yang ketiga, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif. Yang keempat, teori hukum sebagai teori tentang norma-norma. Yang kelima, teori hukum adalah formal tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Teori Hans Kelsen yang hingga saat ini menjadi rujukan ilmu hukum adalah Stephen Bow Theory. Hans Kelsen mengemukakan teori Stephen Bow atau Stephen Bow des Recht Theory dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State. Berikut adalah kutipan dari buku tersebut. The creation of one norm, the lower one, is determined by another, the higher. The creation of which is determined by a still higher norm, and that is regress, is terminated by a highest, the basic norm, which being the supreme reason of validity to the whole legal order, constitutes in unity. Menurut Hans Kelsen, norma-norma dasar, yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Grundnorm. Grundnorm ditetapkan lebih dulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan presupposed. Teori tersebut dikembangkan oleh murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiaski, yang menyatakan bahwa norma hukum dalam negara itu selalu berjenjang. Jenjang pertama, norma fundamental negara. Jenjang kedua, aturan dasar atau aturan pokok negara. Jenjang ketiga, undang-undang. Dan jenjang keempat, peraturan pelaksana serta peraturan otonom. Hans Nawiaski memiliki teori yang lebih panjang daripada Hans Kelsen, yaitu teori von Steuvenbau der Rechtsordnung. Susunan norma teori menurut teori Hans Nawiaski, seperti dikutip oleh Profesor Maria Farida Indarti, adalah norma fundamental negara, diikuti oleh aturan dasar negara, diikuti oleh undang-undang formal,
dan diikuti oleh peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Untuk gambarnya sudah dapat dilihat di video pertemuan sebelum ini. Selanjutnya, Stats Fundamental Norm atau yang disebut juga dengan norma fundamental negara merupakan norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Posisi hukum dari Stats Fundamental Norm adalah sebagai syarat berlakunya suatu konstitusi yang sudah ada lebih dulu daripada konstitusi negara itu sendiri. Lebih lanjut, menurut Hans Nawiaski, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar atau basic norm dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm, melainkan Staatsfundamental Norm atau norma fundamental negara. Sebab Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah-ubah tergantung dengan adanya cara-cara seperti kudeta atau revolusi. Berdasarkan teori Hans Nawiaski tersebut, Profesor Hamid Atamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Profesor Atamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiaski. Maka tersusunlah sebagai berikut. Stats Fundamental Norm Indonesia adalah Pancasila yang secara yuridis normatif tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu Aturan Dasar Negara, Indonesia adalah batang tubuh UUD 45, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. Selanjutnya di tahap ketiga atau jenjang ketiga adalah undang-undang formal atau formal gazettes yang adalah undang-undang. Kemudian jenjang terakhir peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom disebut juga dengan Verordnung en Autonom Satzung. Secara hierarkis dimulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota. Penempatan Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm pertama kali disampaikan oleh Notonegoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum atau rekside merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah pembentukan untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Teori norma berjenjang atau Stufenberg teori dari Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiaski paling erat kaitannya dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Baik Hans Kelsen maupun Hans Nawiaski yang menempatkan norma hukum secara berjenjang dari yang tinggi atau yang paling utama ke yang paling dasar atau ke yang paling rendah. Sebagai tambahan dari teori sebelumnya, yaitu teori Hans Kelsen Hans Nawiaski, di mana Hans Nawiaski berpendapat bahwa tidak tepat untuk menggunakan istilah Grundnorm, tapi menggunakan istilah fundamental norm. Dalam perjalanannya, Indonesia telah menguji ketahanan Pancasila, menguji kekuatan Pancasila, menguji kesaktiannya, dan sampai detik ini, dan kita berdoa supaya sampai selama-lamanya bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, adalah dasar dari negara kita, adalah pandangan hidup, adalah filosofi, ideologi Indonesia khususnya ya. Maka dapat dikatakan juga bahwa Pancasila adalah Grundnorm dari negara Indonesia. Karena Pancasila itu ada sebelum undang-undang, ada sebelum peraturan-peraturan yang lain di bawahnya itu ada. Jadi kalau dalam next step dalam nanti pasca menjadi sarjana hukum ketika menemukan bahwa Pancasila adalah Grundnorm, ya itu memang benar gitu ya. Jadi selain sebagai fundamental norm, tapi Pancasila itu juga merupakan Staatsgrundnorm gitu ya. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung lebih condong kepada menganggap Pancasila sebagai Grundnorm karena disitulah Rex ide tadi yang sudah saya narasikan
reksidenya bangsa Indonesia itu ada di Pancasila, ada di Brunom ya, dan uh, sangat slim kemungkinannya, bahkan hampir tidak ada gitu ya kemungkinannya uh, untuk mengubah yang namanya Pancasila gitu ya. Jadi tidak usah uh, apa ya banyak pikiran kenapa teori ini seperti ini, teori di sini seperti ini. Kita harus lihat kenyataannya, kita harus lihat implementasinya di Indonesia adalah bahwa Pancasila itu sampai sekarang tetap menjadi ada yang menganggapnya payung hukum, ada yang menganggapnya landasan hukum. Yang jelas Pancasila itu uh, menjadi sumber dari segala sumber hukum gitu ya, untuk istilah yang mudah diterima oleh seluruh masyarakat bahwa Pancasila adalah sumber hukum, maka tidak salah jika menyebut Pancasila sebagai blue norm, sebagai rex ide bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah menurut John Michael Otto, antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum yang nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis. Namun, John Michael Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu ada 5. Yang pertama, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas. Dan yang kedua, bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas warga negara menyetujui muatan isi. Yang keempat, bahwa hakim-hakim yang mandiri itu tidak berpihak. Dan yang kelima, bahwa keputusan peradilan itu konkret dilaksanakan. Ini adalah yang diharapkan atau desolen. Menurut John Michael Otto, semakin baik suatu negara maka hukumnya akan semakin berfungsi. Semakin tinggi pula tingkat kepastian hukumnya. Sebaliknya, tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi, maka kecil pula tingkat kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum yang nyata dapat selalu digambarkan beranjak dari 3 jenis faktor. Yang pertama, aturan hukum itu sendiri. Kedua, dari instansi-instansi yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum. Dan ketiga, dari lingkungan sosial yang lebih luas, yang diliputi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebab itu pula, teori-teori atau pembelajaran-pembelajaran hukum yang biasa kita lakukan mengenai peraturan atau mengenai analisis yuridis atau analisis ilmu administrasi atau analisis ilmu sosial yang lebih luas itu dapat dikaji melalui atau berdasarkan hukum. Menurut Lon Fuller, terdapat 8 hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, law should be general. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat yang umum. Yang kedua, they should be promulgated that citizens might know the standards to which they are being held. Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan. Yang ketiga, retroactive rulemaking and application should be minimized. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi untuk berlaku surut. Yang keempat, law should be understandable. Hukum harus dapat dimengerti oleh masyarakat. Yang kelima, free of contradiction. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik vertikal maupun horizontal. Keenam, law should not require conduct beyond the abilities of those affected. Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan. Ketujuh, they should remain relatively constant through time. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu. Kedelapan, there should be a congruence between the law and as announced and their actual administration.
Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya. Lebih lanjut, menurut Fuller, seperti yang dikutip oleh Kim Graham, the eight principles constitute a morality. Lon Fuller will say, because of two reasons. One being that law leads to social order, which needs moral values, and two being that it does so by respecting individually and the right to self-guidance. Because as Lon Fuller will state, rules guide behavior. One cannot be autonomous and follow the principles of legality. Without there being some sort of inherent moral value, this is the connection between law and morality. Morals and principles inherently and internally construct and hold together law. 8 kriteria tersebut diperlukan sebagai kondisi dalam melaksanakan kegiatan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membuat peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dihindari. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum secara tertulis. Sebagai hukum tertulis, maka tatanan peraturan perundang-undangan mengikuti perubahan tatanan hukum. Tatanan hukum itu sendiri mengalami perkembangan secara perlahan atau evolusi. Nonet dan Selznick menggambarkan perkembangan tatanan hukum sebagai berikut. Yang pertama, tatanan hukum represif. Yang kedua, tatanan hukum otonomus. Dan yang ketiga, tatanan hukum responsif. Karena kita sudah sampai pada tatanan hukum responsif, maka yang akan saya narasikan hanya yang bagian tatanan hukum responsif. Untuk tatanan hukum otonomus dan represif, silahkan untuk bisa dicari sendiri. Tatanan hukum responsif dipandang sebagai fasilitator respon atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini mengimplikasikan dua hal. Yang pertama, hukum harus fungsional, pragmatis, bertujuan, dan rasional. Dan yang kedua, menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Ini berarti bahwa tujuan berfungsi sebagai norma kritik dan dengan demikian mengendalikan diskresi administratif serta melunakkan resiko institusional surrender. Dalam tipe ini, aspek ekspresi dari hukum lebih mengemuka ketimbang dalam dua tipe lainnya. Keadilan substansif juga dipentingkan di samping keadilan prosedural.